Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya terkait dengan kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bernardo Septian Boy Akista dengan NIM 2396365 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 23 IK 01. Asal saya dari Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan dan gambaran jika saya memposisikan diri saya sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya, saya belum pernah menjadi seorang pemimpin suatu organisasi atau semacamnya. Maka dari itu, ini saya buat untuk gambaran saya atau cita-cita saya sebagai seorang pemimpin yang bergerak di bidang usaha atau bisnis. Saya memilih untuk memimpin sebuah organisasi bisnis di bidang teknologi edukasi dengan profil organisasinya yaitu EduTech Solution Indonesia yang beralamat di Kompleks Perkantoran, tepatnya di Tangerang Selatan ataupun di Jakarta. Jenis usaha yaitu platform teknologi pendidikan. Untuk produk atau jasa yang ditawarkan itu meliputi sistem manajemen pembelajaran digital, konten pendidikan interaktif, analisis data pembelajaran, serta konsultasi transformasi digital pendidikan. Untuk visi dan misi serta strategi saya yaitu visinya menjadi pionir dalam transformasi pendidikan digital yang berkualitas dan terjangkau di Indonesia. Untuk misi, mengembangkan solusi teknologi pendidikan yang inovatif, meningkatkan akses pendidikan berkualitas melalui teknologi, memberdayakan pendidik dengan tools digital, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif. Untuk strategi, yaitu investasi dalam R&D, teknologi pendidikan, kolaborasi dengan institusi pendidikan, pengembangan tim yang berkompeten, serta melakukan ekspansi bertahap ke berbagai wilayah. Saya akan memulai proses pimpinan saya dengan beberapa tahap. Salah satunya yaitu memahami kondisi pasar dengan kebutuhan pengguna, serta membangun tim inti yang kompeten, dan juga menetapkan target dan KPI yang jelas, membangun budaya kerja yang positif, dan pastinya menjalin kemitraan secara strategis atau yang bermanfaat. Lalu proses menjelaskan visi dan misi saya kepada anggota karyawan saya atau orang-orang yang ada di dalam bisnis saya, yaitu mengadakan town hall meeting rutin, membuat dokumentasi yang jelas dan terstruktur, menggunakan storytelling yang menarik, memberikan contoh konkret dan implementasi, melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Dengan demikian, pastinya visi misi akan segera tersampaikan kepada anggota karyawan saya ataupun orang-orang yang ada dalam bisnis saya. Lalu jika saya dihadapkan untuk masalah, cara menghadapi masalah menurut saya adalah untuk secara internal yaitu dengan konflik tim, yang pasti kita melakukan mediasi dan membentukkan SOP yang jelas. Untuk kinerja kita akan mengevaluasi dan pengembangan kompetensi. Lalu untuk komunikasi, kita membangun sistem komunikasi yang efektif. Lalu untuk konflik eksternal, seperti persaingan pasar, kita melakukan inovasi yang berkelanjutan. Lalu jika ada perubahan teknologi, kita berusaha untuk beradaptasi secara cepat dan mengikuti pelatihan. Lalu untuk regulasi, kita mengadakan hubungan baik dengan beberapa regulator. Lalu untuk gaya kepemimpinan yang saya terapkan, saya memilih transformasional dengan pendekatan situasional. Dengan alasan mendorong inovasi dan kreativitas, adaptif terhadap perubahan, fokus pada pengembangan individu, dan membangun visi bersama. Lalu pengambilan keputusan yang ada dalam diri saya jika nanti saya memimpin EduTech Solution Indonesia, menggunakan data sebagai dasar, melibatkan stakeholder terkait, mempertimbangkan risiko dan dampak, membuat contingency plan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap keputusan. Lalu yang poin yang terakhir yaitu implementasi pembelajaran kepemimpinan yang selama ini sudah saya ikuti selama 1 semester, yaitu dalam diri saya mengembangkan emotional intelligence, meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir strategis dan sistematis, membangun jejaring yang kuat, menerapkan manajemen waktu yang efektif, serta menjadikan role model dalam
integritas, dan profesionalisme. Demikian penjelasan saya terkait kepemimpinan yang saya pilih di bidang usaha bisnis, yaitu di bidang teknologi edukasi dengan profil organisasi EduTech Solution Indonesia. Semoga dengan saya mengikuti kepemimpinan ini, kedepannya usaha saya ini atau gambaran saya bisa terwujud atau seenggaknya menjadi ide bagi seseorang yang ingin menjalankan suatu bisnis atau usaha. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak atau memperhatikan penjelasan saya. Saya harap semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.